Rupanya dia tidak bisa mati. Rupanya dia tidak bisa mati. Hati-hatilah, makhluk itu sangat berbahaya. Aku tahu, Kiai. Hati-hatilah, makhluk itu sangat berbahaya. Aku tahu, Kiai. Apakah kau Arya Soma anakku? Arya Soma? Dia bukan ibu. Apakah kau Arya Soma anakku? Dia adalah musuh kita yang harus kau bunuh ibu. Cepat kau bunuh. Dia adalah musuh kita yang harus kau bunuh. Cepat kau bunuh dia. Arya Soma, bangun! Arya Soma, bangun! Mencari orang yang bernama Raden Wilaksana. Hei, tunggu! Mau apa kalian? Orang asing berkeliaran membawa senjata di daerah Mau apa ini. kalian? Kau mata-mata. Aku Orang bukan asing mata-mata. berkeliaran membawa senjata Aku di daerah mencari ini. suamiku Kau mata-mata. dan memang kebetulan lewat daerah mata-mata. Siapa suamimu? Aku mencari suamiku dan memang kebetulan lewat daerah ini. Siapa suamimu? Wiratsangka. Kau bohong di sana. Wiratsangka itu sudah beristri. Kau bohong di sana. Sekarang Wiratsangka itu lebih sudah baik beristri. serahkan pedangmu dan ikut kami. Sekarang lebih baik serahkan pedangmu dan ikut kami. Mulut kalian. Cantiknya, bukan main. Ya, cantiknya. Jangan gegabah. Lihat pedang yang dibawanya. Iya. Jangan gegabah. Memangnya kenapa? Lihat pedang yang dibawanya. Percuma orang Iya. banyak memberi aku gelar sekanjil dan Memangnya sekejut kenapa? akal. Percuma orang banyak memberi aku gelar sekanjil dan sekejut akal. Akan kubuktikan. Aku bisa. Sudahlah. Jangan terlalu dipikir. Makhluk itu bukan Arya Soma Putra. Makhluk Aku itu tahu. bukan Arya Soma Putra. Penampilannya benar-benar mirip Arya Soma. Penampilannya benar-benar Arya Soma difitnah. Arya Soma. Itu yang membuat Arya Soma difitnah. Itu yang membuat Tabahkan aku hatimu, sedih. Nyai. Aku bersumpah akan membalaskan Tabahkan hatimu, Nyai. Aku Sebentar. bersumpah
akan membalaskan sakit hatimu. Ketika makhluk itu tewas di tangan Nyi Parwati. Ketika makhluk itu tewas di tangan Nyi Parwati. Aku mendengar suara mak lampir. Aku mendengar suara mak lampir. Di mana? Aku tidak tahu di mana dia. Iya. Tapi suaranya terdengar jelas. Aku tidak tahu di mana dia. Nenek jahat itu bilang suaranya terdengar jelas. Dia berteriak dan nenek jahat itu bilang apa? Arya Soma, bangun. Dia berteriak dan membentak. Lalu makhluk itu hidup kembali dan menyerang aku. Ya, lalu waktu makhluk itu hidup tiba-tiba kembali Arya Soma dan menyerang aku. Dan dia hidup kembali. Ya, waktu itu tiba-tiba Arya Soma menyerangku dan dia hidup kembali. Iya. Kenapa ke sana? Aku diserang begal. Kenapa ke sana? Dia berhasil melukai tubuh dan kakiku. Aku diserang begal. Dia berhasil melukai tubuh dan kakiku. Terima kasih atas pertolongannya. Maaf kalau boleh aku tahu pertolongannya. Namanya siapa? Maaf kalau boleh aku tahu namanya siapa? Nyai mau kemana? Banuwati. Mau mencari Wirat Sangka. Nyai mau kemana? Suamiku. Mau mencari Wirat Sangka. Yang aku tahu istri Raden Wirat Sangka itu adalah Nyai Darmini. Yang aku tahu istri Raden Wirat Sangka itu Andika kenal adalah Raden Nyai Wirat Darmini. Sangka? Tentu. Kalau Andika tidak, kenal Raden bagaimana Wirat saya Sangka? kenal dengan istrinya? Tentu. Bawalah aku Kalau padanya tidak, Kisanak. bagaimana saya kenal dengan istrinya? Boleh. Tapi Bawalah aku minta aku upah. padanya Kisanak. Boleh. Tapi Upah apa? aku minta upah. Nanti saja kalau tugasku sudah aku lakukan. Mari ikut aku. Upah apa? Nanti saja kalau tugasku sudah aku lakukan. Mari ikut aku. Memang benar-benar kacau. Akal bulus yang berhasil. Memang benar-benar kalau berhasil. Akal bulus yang harus dapat bagian. Ayo, kalau berhasil kita ikuti. Kita pun harus dapat bagian. Ayo, kita ikuti. Ini rumahku. Mari masuk. Besok kita berangkat untuk perjalanan panjang. Ini rumahku. Mari masuk. Besok kita berangkat untuk perjalanan panjang. Cikatu, benar-benar berhasil dia. Beres. Cikatu, Aku rasa nanti benar-benar kita dapat berhasil bagian dia. juga. Iya. Beres. Aku rasa nanti Tidak, kita tidak dapat usah bagian Nyai. juga. Dengan Iya. tongkat ini aku bisa berjalan sendiri. Tidak usah Nyai. Dengan tongkat ini aku bisa berjalan sendiri.
Silakan diminumnya. Nyai pasti haus sejak tadi belum ketemu air. Silakan diminumnya. Nyai pasti haus sejak tadi belum ketemu air. Aduh, kepalaku pusing sekali. Boleh aku numpang tidur di sini? Kepalaku Silakan pusing Nyai, sekali. silakan. Pasti Boleh karena Nyai aku kecapean. numpang tidur Silakan. di sini? Silakan Nyai, silakan. Pasti karena Nyai kecapean. Silakan. Kenapa kemari? Minta bagian, ngantri. Kenapa kemari? Minta bagian, ngantri. Kenapa senyum? Tidak apa-apa. Dalam hati pasti mengatakan aku senyum. Percaya apa-apa. Hatiku tidak pernah Dalam mencelam. hati pasti mengatakan aku rakus. Lalu kenapa kakak tersenyum? Percayalah. Hatiku tidak pernah mencelam. Aku teringat waktu Lalu pertama kali kenapa kita kakak bertemu. tersenyum? Pada mulanya, aku teringat aku menyangka waktu pertama kali kita bertemu. Pada mulanya, aku menyangka kau seorang pemuda. Terima kasih. Terima kasih, Den. Den, Paman, terima kasih. Terima kasih, siapa Den. orang itu? Saya tidak kenal, tapi dari pakaian dan perhiasannya seperti Paman? bangsawan atau petinggi. Siapa orang itu? Dia juga royal. Saya tidak kenal, tapi dari pakaian dan perhiasannya makanan seperti dengan uang bangsawan atau petinggi. Dia juga royal. Lihat, dia membayar makanan Cepat sedikit, dengan uang Kakak. emas. Adik, kenapa tergesa-gesa? Aku tertarik pada pemuda itu. Kau Cepat tertarik? sedikit, kakak. Adik, kenapa tergesa-gesa? Aku tertarik pada pemuda itu. Maksudku, tertarik? aku mencurigai pemuda itu. Kenapa? Ini daerah Jangan salah sangka. Perampok merajalela. Aku mencurigai pemuda itu. Dia memakai pakaian Kenapa? mewah. Ini daerah Mungkin saja genting. pemuda itu berilmu Perampok tinggi. merajalela. Jadi dia tidak takut Tapi pada perampok. dia memakai pakaian mewah. Yang aku ingin selidiki. Mungkin saja pemuda itu berilmu tinggi. Kenapa kita harus Jadi ikut dia campur tidak takut urusan pada orang? perampok. Itulah yang aku ingin selidiki. Kalau dia dirampok, apakah kakak tega Kenapa membiarkannya kita harus begitu ikut saja? campur urusan orang? Tapi kalau ternyata dia itu kalau dia dirampok, apakah kakak juga akan diam saja? Biarkannya begitu saja. Tapi kalau ternyata dia itu perampok, apakah kita juga akan diam saja? Aku harus mencari kilometer belakang. Apakah benar dia melihat ketika aku harus mencari kilometer belakang? Hei, Apakah benar dia melihat ketika aku membunuh kakang Sutejo? Hei, berhenti! Aku mencarimu kemana-mana. Mau apa kau mencariku? Aku akan menangkapmu. Aku mencarimu Untuk kemana-mana. mempertanggungjawabkan Mau apa kau segala perbuatan di hadapan Kanjeng Adipati Kudus. Sekarang, meskipun kau pandai mengukir langit dengan tongkatmu itu, tapi tidak mungkin kau bisa melawanku. Sekarang, keluarkan seluruh kemampuanmu agar kau puas. Jika aku bisa kehabisan tenaga daripada tertangkap, lebih baik aku mengadu jiwa.
Kau tidak boleh dikasihati. Guru, kamu bawa pedang Nagawiru. Pernah apa kau dengan Ki Bagaspati? Ki Bagaspati adalah guruku yang mulia. Kalau kau sudah tahu siapa guruku, lebih baik kau menyingkir sebelum pedang ini melukaimu. Ki Bagaspati orang yang sangat sederhana. Tapi muridnya ternyata hanya seorang kurcaci yang kemaruk tahta, harta, dan sombong. Sungguh sayang. Kau tidak tahu berhadapan dengan siapa. Aku adalah Senopati Muda Ing Alugo dari Kadipaten Kudus. Kau benar-benar tidak pantas menjadi seorang senopati. Sepak terjangmu selama ini benar-benar tidak pantas. Kurang aja. Mulutmu. Hiya. Hiya! Perempuan itu manusia atau siluman? Aku tidak boleh gentar menghadapinya. Itu Kakang Wiransangka. Tapi siapa lawannya? Ilmu kanuragan perempuan itu sangat tinggi. Kakang Wiransangka tidak mungkin bisa mengalahkan dia. Luar biasa. Guru benar-benar sakti. Kalau aku bisa belajar langsung dari dia, aku tidak usah takut menghadapi orang seperti Wiratsangka. Banwati. Perempuan berbaju putih itu sangat luar biasa. Tidak lama lagi Banwati akan kalah. Jangan gegabah. Ilmu silat perempuan itu jauh di atas kita. Lagi pula, dia tidak bermaksud jahat. Dari mana kau tahu? Kalau dia bermaksud mencelakai Banowati, sudah dari tadi dia lakukan. Kau membawa pedang Nagagini. Apakah kau juga murid Ki Bagaspati? Ki Bagaspati adalah ayahku. Dan laki-laki yang kau bela itu? Dia adalah suamiku. Kali ini Ki Bagaspati sudah salah mata. Sungguh sayang. Siapa kau? Suatu saat aku dan ayahku akan mencarimu untuk membayar kekalahanku. Raja Wali berbulu emas telah terbang ke langit tinggi. Dia tidak lagi menapakkan kakinya ke bumi. Bunga yang tumbuh di atas bukit, siapa yang peduli? Sekararum, ayo ikut aku. Baik, Guru. Bagaimana? Kita kejar Banwati. Tidak usah. Bukankah dia Wiratsangka, suaminya Banwati? Tapi kenapa dia lari? Itu dia yang ingin kita ketahui. Wiratsangka sekarang sudah menjadi pejabat tinggi. Mungkin saja dia melupakan Banowati dan menikah dengan gadis lain. Apa bisa begitu? Kenapa tidak? Ayo, kita ikuti mereka. Adik?
Ada apa? Kalau Kakang menjadi Wiratsangka, apa yang akan Kakang lakukan? Maksudmu? Kalau Kakang dan aku berpisah, kemudian Kakang menikah dengan gadis lain. Lalu kita bertemu lagi, apa yang akan Kakang lakukan? Aku tidak tahu. Kalau Kakang melupakan aku dan menikah dengan gadis lain, aku akan membunuhmu. Kakang Wanakerta mencari aku? Sebenarnya aku sedang mencari pengacau. Pengacau? Ya, aku mendapat laporan. Ada seorang mata-mata perempuan yang menyusup ke desa Jatis. Anak buahmu berusaha menangkapnya, tapi gagal. Adik, kenapa bajumu sobek? Aku juga sedang mengejar Dewi Sekar Arum. Tapi aku terjebak masuk ke dalam perangkapnya. Aku dikeroyok. Sudahlah, lebih baik kau berhati-hati. Seorang diri menyerbu sarang harimau itu sangat berbahaya. Sekarang pulanglah. Kakang mau kemana? Aku sedang mencari teman-teman yang mau bergabung dengan kita. Baiklah, selamat tinggal Kakang. Pemuda sombong. Tunggu saja. Kalau tenagamu sudah tidak dibutuhkan lagi, aku akan membunuhmu. Wah. Permusuhan antara Kadipaten Kudus dan Rembang harus dihentikan. Aku tidak ingin perang saudara terjadi. Nah, Kakang Senopati Kudapan, tugas ini aku serahkan padamu. Sendiko Gusti. Juga kepada kalian berdua. Aku tugaskan kalian untuk mendampingi Kakang pertarungan. Apa kalian sanggup? Hamba sanggup, Gusti. Kau Blotong? Apa kau juga sanggup? Kalau hamba sih tidak usah diragukan lagi. Jangankan ke daerah sengketa, menerjang lautan api juga hamba sanggup. Apa betul kau sanggup menerjang lautan api? Itu cuma peribahasanya, Gusti. Ngomong-ngomong, siapa yang mau dipanggang hidup-hidup? Kalau hamba sih siap mengabdi pada Gusti kapan saja. Apa benar Wiratsangka dikeroyok orang? Jangan-jangan itu cuma alasan untuk menutupi malu karena tidak berhasil menangkap perempuan pelusu itu. Kakang Wiratsangka pergi meninggalkan aku. Apakah dia takut pada wanita berbaju putih itu? Atau dia takut bertemu dengan aku? Takut ketahuan dia sudah kawin lagi? Siapa kau? Aku Wanakerta, senopati andalan dari Kadipaten Kudus. Kenapa kau berkeliaran dengan membawa senjata? Kau pasti mata-mata. Aku bukan mata-mata. Kalau kau bukan mata-mata atau pengacau, ayo, serahkan senjatamu padaku. Kau mau merampas pedangku? Ayo, rampaslah. Kau boleh gagah gadis cantik. Tapi jangan harap kau bisa lolos dari tanganku.
Sekalipun kau pandai menjaring angin, tidak mungkin kau bisa melawanku. Kakang, bagaimana pendapatmu? Banowati memang gagah. Tetapi lelaki itu berilmu tinggi. Aku rasa Akan jatuh di bawah angin? Benar saja. Percuma saja kau melawanku. Kau harus ikut aku untuk diadili. Cepatlah. Siapa kau? namaku Jagalalana. Ini temanku Citrasena, putri Gundala Seta dari Pulau Nusa Laut. Jangan kau bawa-bawa nama Gundala Seta untuk menakut-nakutiku. Hei Kisanak, siapa yang menakut-nakutimu? Kalau kau tidak percaya, tunggu saja. Kami akan meringkusmu dan membawa ke hadapan ayahku. Grando, cepat minggir. Dia menghilang, Kakang. Biarkan saja. Yang penting adik Banowati selamat. Kenapa nenek memanggil aku? Aku lihat kau akan berubah menjadi Grandong. Rahasia penyamaranmu akan terbongkar. Aku tidak takut penyamaranku terbongkar. Aku bisa saja membunuh mereka untuk menutup mulut. Anak, mereka bukan pendekar biasa. Kalau guru mereka datang, habislah kau. Untuk sementara kembalilah ke Kudus. Jalankan perananmu yang seperti biasa. Hei, bangun. Orang dagang kok malah tidur? Maaf Tuan, warung ini lagi sepi. Jadi saya ngantuk. Mau kemana? Sini. Cepat, sediakan makanan. Kami lapar. Baik Tuan. Heran, warung ini biasanya ramai. Tapi kenapa sekarang sepi sekali? Mungkin daerah ini wilayah yang tidak aman. Sejak saat itu, orang-orang pada mengungsi, mencari tempat tinggal yang aman. Kamu sendiri? Kenapa masih tinggal di sini? Apa kamu tidak takut sama setan pemakan manusia? Kami juga sudah berniat mengungsi. Mungkin besok atau lusa, kami akan pergi dari sini. Anak Mas Mahesa. Apa yang sedang Namas pikirkan? Arya Soma sudah tewas. Tapi, kenapa dia muncul lagi? Apakah mungkin orang yang sudah tewas bisa hidup kembali? Mungkin saja ada orang lain yang menyaru sebagai setan pemakan manusia untuk membuat keonaran. Mungkin juga. Kita harus menyampaikan surat kepada Adipati Rembang. Iya. Lotong, ayo bangun. Ada apa, toh? Ada apa? Kerjamu tidur melulu.
Ayo bangun, jalan lagi. Di meja, Be, di meja. Arya Soma, bangun. Arya Soma, tunggu. Kalau tidak ada anak Mas Mahesa, mungkin saya dan Kitapak Jalak sudah tewas. Saya heran sekali. Padahal Arya Soma sudah mati. Tapi kenapa tiba-tiba dia muncul lagi? Anehnya, dia hanya mengacau di wilayah Kadipaten Rembang. Sedangkan di wilayah Kudus tidak. Sebenarnya, tadi siang, aku yang ingin melawan setan pemakan manusia. Tapi, aku keduluan Mahesa. Kamu? Loh, bener ini. Kalau kamu mau melawan setan pemakan manusia, masih ada kesempatan. Ya, kami semua ingin melihat bagaimana tandangnya Senopati Blotong dalam menghadapi musuh. Celaka, Benowati muncul. Dia pasti sedang mencari aku. Tapi untunglah, dia tidak tahu bahwa aku menjadi Senopati di Kadipaten Kudus. Andai kata dia tahu bagaimana. Kakang, aku benar-benar penasaran. Kenapa Kakang Wiratsangka tiba-tiba meninggalkan aku? Sekarang apa yang akan kau lakukan? Aku akan mencari Kakang Wiratsangka sampai ketemu. Yang aku dengar Kakang Wiratsangka telah menikah lagi. Tapi suasana di Kadipaten Kudus dan sekitarnya sedang kisruh. Pintu gerbang masuk ke dalam kota pasti dijaga ketat. Aku tidak takut. Aku percaya, tapi kau tidak boleh membuat kerusuhan. Kau bisa terbunuh oleh pasukan Kudus. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Aku ada akal. Apa? Untuk sementara, aku tidak akan keluar dari Kadipaten. Aku akan perintahkan para prajurit untuk menangkap perempuan yang membekal senjata. Kakang? Diajeng, kamu belum tidur? Sedang apa, Kakang? Aku sedang kesal. Kesal? Iya. Kakang kesal padaku? Oh, bukan. Aku bukan kesal padamu, Diajeng. Kakang kesal pada siapa? Aku kesal pada diriku sendiri. Sebab sampai saat ini, aku belum bisa menangkap Dewi Sekar Arum. Oh. Iya. Kakang kesal padaku? Arya Soma, hidup! Hidup! Hidup lagi, Mahesa.
Apakah Senopati Kuda Palungan bisa mengalahkan makhluk itu? Aku tidak tahu, Blotong. Nanya sama kamu itu percuma. Jawabnya selalu tidak tahu. Hah? Maisa, lihat itu. Bagaimana, Kiai? Baiklah, ayo kita pergi. Iya. Hati-hati, Namas. Dia kuat sekali. Minggir, Senopati. Seperti apa kekuatanmu untuk menahan cemeti amal rasuliku ini? Demi Arya Soma, dengar perintahku. Malampir, kenapa berteriak? Kiai Jamas. Iya, aku. Kau kaget. Arya Soma, hidup. Arya Soma, hidup. Arya Soma mati. Kok bisa begitu? Arya Soma, hidup. Arya Soma mati. Arya Soma, hidup, hidup. Mati. Hidup. Mati. Arya Soma mati. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Tidak mungkin. Semua makhluk yang bernyawa pasti mati. Bukankah kau sendiri yang mengatakan Arya Soma mati? Tapi Kau kaget, Lampir? Kalian curang. Kalian menggunakan akal busuk. Jangan marah-marah, Lampir. Kau juga sering menggunakan akal busukmu untuk mencelakai orang lain. Bahkan banyak yang jadi korban. Wajar kau. Malampir, aku datang untuk menagih hutang nyawa anakku. Iya. Kalian mau mengeroyok aku? Apa kalian sebagai pendekar tidak malu? Kenapa harus malu? Hah? Untuk melenyapkan iblis seperti kau, tidak perlu mengatasnamakan pendekar. Lampir, siap-siap untuk mati. Kenapa kalian bisanya main keroyok?
Begitulah, pengemis tangan 1000 berhasil melenyapkan Mak Lampir dengan Aji Sasrabahu dan Gelap Sewu. Lalu, bagaimana selanjutnya Pak Kiai? Apakah nenek tua itu sudah tamat riwayatnya, alias mati? Kenapa kamu tanya? Loh, ini kan penting. Kalau Mak Lampir sudah mati, berarti kan sudah tidak ada lagi kerusuhan dan kekacauan yang ditimbulkan. Iya kan Pak Kiai? Betul, tapi aku tidak tahu apakah Mak Lampir sudah tewas atau belum. Sebab dia ngagem Aji Pancasona. Oh, berarti matinya kurang titis. Kurang titis bagaimana? Kurang titis itu berarti kurang pas, Mahesa. Heh, kalau leher kamu bagaimana? Hah? Mati dengan kepala, apa tidak cukup titis? Makanya, kalau ngomong itu dipikir dulu. Sudahlah, yang penting sekarang ini, kita pusatkan perhatian untuk menyelesaikan sengketa antara Kadipaten Rembang dan Kadipaten Kudus. Susah. Susah apanya? Ya, kalau Mak Lampir masih hidup, berarti masih timbul kekacauan terus. Lampir. Terimalah semua bakti hamba. Lampir, apa yang terjadi pada dirimu? Hamba menghadapi musuh yang sangat tangguh, Pukulun. Siapa? Pengemis tangan 1000 yang memiliki Aji Sasrabahu dan Gelap Sewu. Kau bukan saja tidak berdaya, tapi hampir mati. Untunglah aku masih sempat menolongmu. Jadi sekarang apa yang harus hamba lakukan, Pukulun? Kau harus berhati-hati menghadapi orang-orang seperti pengemis tangan 1000, Ki Bagaspati dan Gundala Seta. Karena mereka sudah mencapai tingkat kesempurnaan ilmu lahir dan batin. Kecuali kalau mereka dikalahkan oleh hawa nafsunya sendiri. Sebentar lagi, kita akan memasuki wilayah Kadipaten Kudus. Kita harus berhati-hati. Kenapa? Biasanya, di daerah perbatasan yang bersengketa, sering terjadi kerusuhan. Ada apa, Tong? Sepertinya aku mendengar sesuatu, Mahesa. Tapi Itu suara perut kamu. Dasar perut koresan. Baru nggak diisi sebentar. Sudah kelaparan. Dasar gentong. Yang barusan itu memang suara perutku. Tapi yang tadi ku dengar itu lain, Mahesa. Lain bagaimana? Ada pertempuran di sana. Ayo. Hentikan! Siapa kau? Kami tidak akan berhenti sebelum orang-orang Rembang menyerah dan minta ampun atas kesalahannya. Minggir, jangan ikut campur. Kami utusan dari Mataram. Kami menghimbau agar kalian menghentikan pertempuran ini. Cari masalah, habis kau.
Mereka semeh, baru mau aku bantu. Mereka sudah pada kabur. Kami sedang mencari Gusti Dewi Sekar Arum. Tiba-tiba dihadang pasukan Kadipaten Kudus. Apa kamu tahu Gustimu pergi kemana? Tidak. Kami hanya mendengar kabar bahwa Gusti Dewi ingin menangkap Senopati Wanakerta. Kalau begitu, mungkin Dewi Sekar Arum pergi ke daerah Kadipaten Kudus. Sebaiknya kau kembali ke Rembang. Katakan bahwa kami akan mencari Dewi Sekar Arum ke Kadipaten Kudus. Ayo. Baik. Kalau ternyata Dewi Sekar Arum tidak ada, kita cari ke tempat lain. Baiklah, aku setuju. Nah, kalian pulanglah. Baik, Senopati. Hei, hati-hati ya. Jangan sampai bertemu musuh. Ini berapa? Wah, mahal. Mahal sekali. Walah. Hei. Sana, pergi. Wah. Kang, dari mana? Mau ke pasar, Kang. Bisa dijual. Tenang saja. Bagaimana bisa tenang? Aku khawatir Kakang Tirta celaka. Jangan khawatir, Kakang Tirta bukan pendekar sembarangan. Nah, itu pasti dia. Bagaimana, Kakang? Aku berhasil mendapat beberapa keping tembaga. Bukan ini. Tapi apakah Kakang sudah mendapatkan berita tentang Kakang Wiratsangka? Aku dengar Senopati Wiratsangka sedang pergi untuk menangkap Dewi Sekar Arum. Apakah Kakang sudah mengetahui rumahnya? Dan apakah Kakang Wiratsangka sudah menikah lagi? Rumah Senopati Wiratsangka dijaga ketat. Aku tidak berhasil mendapat keterangan apa-apa. Sabar, cepat atau lambat kita pasti bisa mendapat keterangan. Oh ya, aku mendapat berita yang menarik. Berita apa? Baiklah. Harapan Kanjeng Sinuwun agar kami mengadakan gencatan senjata akan kami pertimbangkan. Terima kasih Kanjeng Adipati. Bagaimana selanjutnya? Menurut kabar, para senopati sang adipati tidak setuju dengan usul gencatan senjata itu. Apakah mereka sudah bosan hidup? Berani menentang usul Kanjeng Sultan Mataram? Menurut mereka, tewasnya Raden Sutejo tidak bisa dihapus hanya dengan permintaan maaf.
Maafkan. Aku Ki Ajeng. Aku telah menyakiti hatimu. Kakang Sutejo. Hutang pati harus dibayar pati. Artinya, Dewi Sekar Arum harus dihukum mati. Dewi Sekar Arum, murid majikan Bukit Raja Wali. Sang Adipati tidak mungkin bisa mewujudkan keinginannya. Ya, itu artinya permusuhan antara Kadipaten Rembang dan Kadipaten Kudus akan terus berlanjut. Sinuwun Mataram akan murka. Dia akan mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghukum Adipati yang membangkang itu. Adik Banowati, bagaimana menurut pendapatmu? Aku tidak akan ikut campur. Tujuanku ke sini hanya untuk mencari Kakang Wiratsangka suamiku. Malam ini dingin sekali. Dingin yang tidak wajar. Seperti pengaruh sirap Aji Megananda. Anak Mas, kita harus berhati-hati. Iya.